Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik sudah sembuh kumat lagi. Begini penjelasan dan solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sudah sembuh kumat lagi. Begini penjelasan dan solusinya. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Mira Fadila di Jeddah ya, Arab Saudi. Mudah-mudahan sedang atensi ya. Iya. Jadi begini teman-teman ya. Perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis ya, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang dahsyat ya, memang unik dan harus kita tangani dengan bijak ya, agar penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis akan cepat membaik. Teman-teman semua, mengapa terjadi ya? Mengapa terjadi kadang kita merasa sudah sembuh ya, tetapi kemudian kumat lagi tiba-tiba ya, kadang dada merasa berat ya, sesak, kemudian nafas pendek ya, kadang ngos-ngosan ya, itu seperti itu ya, perut kadang menjadi kembung, begah, sembelit. Nah, ketika kumat itu seringnya terjadi seperti itu ya, bahkan kepala juga keliengan, pusing-pusing ya, badan kadang rasanya lemes ya, perasaan penuh dengan kecemasan, ketakutan, nah ini itu dan lain sebagainya, yang intinya pokoknya kumat lagi seperti itu. Nah, ini mungkin saja terjadi karena apa ya? Karena di dalam proses pemulihan asam lambung itu memang ya karakternya seperti itu. Ketika kita memang belum sembuh permanen, ibaratnya ini baru proses transisi ya, perpindahan dari istilahnya masih banyak sensasi, kemudian semakin berkurang seperti itu. Baik berkurang intensitas daripada sensasinya ya, maupun berkurang dari segi macam sensasinya ya. Jadi makin lama itu sensasi makin sedikit ya. Kemudian untuk kambuh atau untuk kumat juga relatif lebih panjang durasinya, itu seperti itu ya. Jadi nanti lama-lama baru menghilang permanen secara total, yaitu yang sering kita sebut sebagai sembuh total ya. Jadi ketika teman-teman masih mengalami kadang sudah merasa nyaman ya, sudah merasa membaik, merasa sudah sembuh, tapi kok tiba-tiba kumat ya atau kambuh, nah itu masih dalam proses kewajaran teman-teman, karena memang masih proses ya. Contohnya misalkan kita untuk melatih mental ya, untuk melatih mental kita menjadi pemberani, nah itu tidak cukup sekali ya. Jadi mungkin tracknya itu memang harus meningkat gitu. Nah, ketika kita memang tracknya masih rendah ya, nah itu ya mental sudah kuat tapi belum maksimal, itu seperti itu. Maka ketika belum maksimal ya, nah otomatis masih mudah untuk digoyang ya. Apalagi ada pemicu sensasi yang memang multifaktor ya. Nah, pemicunya mungkin juga lebih dominan ya, lebih
dahsyat, nah akhirnya kita ya terguncang, itu seperti itu ya. Maka dari itu memang proses pemulihan ini ya kita memang butuh latihan ya, butuh durasi waktu untuk menyelesaikan itu. Karena apa? Karena kita adalah melatih mental, melatih karakter ya. Jadi memang makanya sering saya katakan kita harus merubah diri ya. Nah kalau karakter kita ya atau perilaku kita ini masih sama dengan saat ini atau sama dengan kemarin ya, belum berubah, nah itu kadang akan lebih mudah untuk kambuh-kambuhan itu seperti itu. Nah maka dari itu hikmah daripada penderitaan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis ini memang supaya berproses ya, berproses kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik, yang pada akhirnya menjadi lebih bahagia. Nah itu kan maksudnya seperti itu ya. Maka ketika ke teman-teman ya kadang kemarin sudah baik ya selama katakanlah 1 bulan atau 1 minggu ya atau beberapa hari, nah kemudian kok tiba-tiba kumat lagi. Nah ini proses ya. Jadi ketika terjadi seperti itu ya anggap saja wajar, memang seperti itu. Yang namanya proses latihan ini memang butuh berulang-ulang ya, berulang-ulang baru nanti matang ya, itu seperti itu ya. Jadi tenang saja teman-teman ketika memang merasakan sedikit kambuh ya, jangan panik ya, jangan cemas ya, tetapi ketahuilah bahwa ini memang prosesnya seperti itu ya. Nanti pada akhirnya kita toh akan terbebas dari penderitaan itu pasti. Yang penting kita selalu berikhtiar ya, selalu berjuang. Nah itu pasti nanti hasilnya ya kesembuhan yang permanen atau sembuh total teman-teman. Baik ya. Nah ketika terjadi hal-hal semacam itu ya, pertama memang kita harus tenangkan diri ya. Ketika kita merasa kambuh kita harus tenangkan diri. Nah kemudian kita harus istilahnya menganalisa ya tentang sebab-sebab apa. Nah itu jadikan pembelajaran ya, pembelajaran yang tidak akan terulang lagi ya. Jadi tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Nah ini artinya kita harus selalu berprogres ya, itu selalu menjadikan pembelajaran itu seperti itu. Nah kalau sudah tahu misalkan penyebabnya gara-gara misalkan pola makan yang kurang terjaga dengan baik, nah akhirnya menjadi kambuh, tetapi kita tetap istilahnya seroboh, nah akhirnya ya kita jatuh dalam lubang yang sama. Nah itu artinya makna pembelajarannya itu belum masuk ya. Itu kalau yang makna pembelajarannya sudah masuk ya sudah diingat-ingat, bila perlu dicatat. Oh saya kalau makan yang terlalu pedas pasti kambuh. Nah makanya saya mulai sekarang harus kendalikan ya, saya boleh makan pedas tapi cukup sedikit misalkan seperti itu. Jadi ini komitmen ya, kita harus membangun komitmen ya, harus konsisten. Nah ini yang maksudnya secara mental, secara perilaku memang kita harus berubah, itu seperti itu teman-teman. Nah ini adalah ya sebagai istilahnya apa ya, sharing lah ya, sharing kepada teman-teman semua. Nah mudah-mudahan yang masih dalam penderitaan kok mengalami seperti itu, fase-fase, memang ada fase kadang sembuh, kadang kambuh ya, itu seperti itu ya. Sensasi itu kadang hilang, kadang timbul. Nah itu seperti itu. Cuma nanti semakin lama semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis. Nah akhirnya menghilang semua itu semua. Nah baru kita menjadi sembuh yang permanen. Itu saja kalau kita tetap bisa menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola pikir kita, jauh menjadi lebih baik. Itu seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika masih terjadi hal-hal yang misalkan kemarin sudah enakan ya, kok tiba-tiba menjadi kambuh lagi. Nah ini sebenarnya juga hasil daripada ini perjuangan kita ya, artinya perjuangan kita belum maksimal. Nah oleh karena itu kita harus lebih serius lagi ya, lebih disiplin lagi di dalam kita berjuang untuk bisa terlepas dari penderitaan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis. Maka dari itu di sini dibutuhkan mental ya, bukan mental yang kuat ya, dan niat yang tulus juga untuk
untuk pertama menerima penderitaan ini ya, kemudian kedua untuk berjuang bagaimana caranya terlepas dari penderitaan ini. Nah, untuk itu butuh proses. Nah, ini yang harus kita istilahnya kita sadari lah teman-teman. Tapi saya yakin semuanya itu pasti bisa melampaui ya, karena apa-apa yang saya sampaikan ini memang pengalaman dari diri saya ya. Mudah-mudahan teman-teman juga kurang lebihnya sama lah ya. Tetapi kalau misalkan ada sedikit perbedaan ya wajar, karena memang sensitif jiwa dan raga kita itu kadang berbeda ya. Tetapi saya kira juga secara umum itu hampir sama seperti itu. Maka dari itu paling tidak teman-teman ini menjadikan secara mental ini menjadi lebih kuat ya. Jangan apa-apa sedikit mengeluh ya, apa-apa sedikit mengeluh. Nah, akhirnya yang tadinya sebenarnya ringan menjadi terasa berat ya, karena dengan keluhan kita ini sama aja sudah mendoktrin ya pikiran kita untuk menjadi negatif. Nah, akhirnya kita menjadi yang tadinya sebenarnya tidak begitu terasa menjadi terasa ya. Yang tadinya mungkin sudah enakan menjadi merasa gak enakan lagi, itu seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin memberikan bagaimana ya solusinya. Ini jauh lebih penting ya ketika kita masih merasa sudah sembuh tapi kadang kumat lagi, itu seperti itu. Nah, itu jadi kita contohkan yang pertama ya, kadang ketika kita kumat ya atau kambuh itu ada sensasi-sensasi seperti dada berat ya, kemudian mungkin dada agak panas seperti terbakar, kemudian ada sesak ya, kemudian jadi nafas agak pendek ya. Ini ya memang karakternya seperti itu. Nah, ketika terjadi seperti itu ya sudah kita mencoba menganalisa saja, wah ini karena sensasinya seperti ini, terutama di seputar dada, ini berarti ada GERD ya. Jadi ada asam lambung yang naik ke atas ya, ke kerongkongan, nah, sehingga menimbulkan rasa-rasa seperti itu. Contohnya menjadi apa? Tadi ya, dadanya panas, nyeri, kemudian nafas pendek ya, berdebar-debar. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga bisa saja bisa jadi ya itu juga pengaruh pikiran teman-teman ya, karena ya ini kesulitannya asam lambung itu tidak hanya faktor fisik. Ketika mental kita, pikiran kita ya, emosi kita ini negatif ya, mungkin ada tekanan-tekanan, dan itu akhirnya menjadi kambuh seperti itu. Contohnya waktu itu saya pernah juga, saya sudah merasa sembuh ya, tapi kemudian pada saat itu saya ada ya diskusi lah istilahnya ya, diskusi dengan seseorang, kemudian agak tegang ya, saling mempertahankan idealismenya masing-masing. Nah, kemudian setelah itu saya itu merasa dadanya ini agak sakit ya, rasanya berat, kemudian nafas pendek, terus berdebar-debar ya, seperti denyut jantungnya itu tambah kencang. Nah, itu karena emosi waktu itu. Nah, itu juga bisa seperti itu ya. Nah, maka dari itu karena kita sudah mulai mengenal ya tentang karakter diri kita yang hubungannya dengan penderitaan ini, maka ya memang kita harus pertama tenangkan pikiran di saat memang ada apa ya, ada semacam sensasi yang menurut teman-teman wah ini kumat misalkan seperti itu ya. Ini langkah pertama memang kita harus tenangkan pikiran ya, tenangkan pikiran dengan cara ya kita lebih mencoba bersabar ya, kemudian kita sadar dengan tingkah laku kita ya, bahwa segala sesuatu memang harus kita sadari ya, termasuk perilaku kita, tindakan kita ya, apakah itu baik menurut kita ya, dan baik menurut orang lain atau tidak. Walaupun itu kadang kita seringnya tidak sadar ya, kadang kita cuma egonya sendiri yang dikedepankan. Contohnya menurut saya baik ya, tapi menurut orang lain tidak baik. Nah, akhirnya itu juga kadang bisa memicu kita untuk menjadi kambuh, karena dengan orang lain menganggap perilaku kita ini
tidak pas ya, nah otomatis itu akan ada respon balik kepada kita. Nah respon balik itu kadang kita terimanya tidak dengan kesadaran, tidak dengan kesabaran. Nah, akhirnya kita contohnya menjadi terpancing emosi. Nah ketika seperti itu ya sudah, akhirnya karena tubuh kita sensitif ya karena sudah terkena psikosomatis, nah akhirnya reaksinya menjadi tidak nyaman atau menjadi kambuh, itu seperti itu ya. Nah itu maka dari itu ketika ada rasa-rasa tidak nyaman, nah contohnya tadi ya, kadang dada merasa sesak, kemudian nafas pendek, kemudian mungkin dada nyeri, dada berat dan sebagainya ya, termasuk deg-degan ya pokoknya nggak nyaman lah. Nah itu yaitu pertama tenangkan pikiran. Kemudian yang kedua, kalau itu ada indikasi agak panas, itu biasanya karena asam lambung juga naik ya, terjadi GERD. Nah itu ya turunkan saja GERD-nya. Contohnya kita minum air hangat ya, atau ya pokoknya sering minum saja supaya membantu GERD itu untuk turun kembali. Biasanya kalau sudah turun kembali ya kita akan menjadi lebih tenang. Itu seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah cemas lah, karena ini sudah kita alami ya, sesuatu yang kita alami ini jadikan pengalaman ya. Pengalaman adalah guru yang baik sehingga kita tidak akan terjatuh pada lubang yang sama. Nah, artinya seperti itu teman-teman ya. Baik ya. Itu misalkan ketika kita kumat ada rasa-rasa seperti itu, contohnya rasa-rasa di seputar dada tadi. Nah bisa saja kadang kita merasakan kumat itu rasanya di seputar perut itu kembung ya, perut kelihatannya penuh ya, kemudian sampai mengganjal di ulu hati. Pokoknya juga nggak nyaman juga ketika ada rasa-rasa seperti itu ya, kadang merasa perih, sembelit ya, kadang senut-senut di seputar perut. Nah itu pun sering terjadi seperti itu teman-teman ya. Jadi yang namanya orang mengalami lambung mengalami asam lambung itu pasti seperti itu. Bahkan yang dominan ya memang di seputar perut, karena tempatnya lambung juga di perut itu loh, seperti itu. Jadi itu juga nggak usah kaget, kita harus anggap saja hal-hal yang terjadi itu biasa gitu. Karena dengan kita menganggap ini biasa, toh nanti juga akan teratasi, maka secara mental kita akan menjadi tenang gitu. Tetapi ketika kita ini kecemasan kita berlebih ya, nah akhirnya kita menjadikan apa-apa ini tambah ruwet itu. Maaf sambil minum nih ya, tadi agak batuk sedikit nih. Gitu teman-teman ya. Jadi ketika misalkan merasa tidak nyaman di seputar perut, nah itu karena ada indikasi asam lambung naik ya, asam lambung itu mengandungkan, sehingga wajar ketika terasa kembung ya, terasa penuh itu seperti itu ya. Nah maka dari itu ya solusinya mudah saja, seperti yang sudah kita istilahnya hafal lah, karena kita sudah sering mengalami penderitaan itu. Jaga 3P-nya ya, pola makannya kita jaga ya, kita makan dengan teratur ya, dengan milih menu yang sehat, kemudian minum juga teratur ya, dengan menghindari makanan-makanan atau minuman-minuman pantangan ya, makan tepat waktu ya, itu saja dilaksanakan ya. Kalau itu dilaksanakan, otomatis yang biasanya memicu dari faktor makanan kan satu faktor sudah terhindar. Nah itu makanya kewaspadaan ini penting ya, walaupun kita kadang sudah merasa membaik, itu jangan terlena ya, tapi kita tetap waspada. Jadi eling lan waspodo, nah itu penting ya. Eling itu artinya sadar ya, waspodo ya waspada ya, itu hati-hati, maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau hal-hal ada yang sekiranya meragukan, ya udah, daripada ragu lebih baik kita tinggalkan atau kita hindari. Itu seperti itu saja ya. Jadi tidak menambah beban pikiran itu. Kalau apa-apa dipikir, nah akhirnya nanti ya itu pikiran kita menjadi lelah ya, beban pikirannya banyak, hal yang kecil-kecil mestinya tidak dipikirkan saja dipikirkan. Nah maka dari itu yang kadang menjadikan juga menambah ruwet kita itu. Baik ya, jadi selain kita
ketika merasa tidak nyaman di seputar perut ya, dengan cara menjaga 3P, contohnya pola makannya sudah kita jaga, kemudian pola hidupnya juga kita jaga ya. Contohnya kita melakukan aktivitas itu memang baik dan harus ya, tetapi tetap kontrol diri, artinya jangan over ya, jadi tidak kecapean lah. Itu istilahnya ada jam terbang yang harus kita tentukan, itu kan penting juga, termasuk jam-jam istirahat itu juga harus kita berusaha memenuhi ya. Tetapi ya walaupun kita kadang tidak bisa memenuhi full secara waktu yang telah kita sepakati dengan diri kita sendiri, contohnya istirahat atau tidur harus misalkan 7 atau 8 jam ya, tapi di saat kok sekali-kali itu kurang dari itu, mungkin kita hanya tidur bisa 4 jam atau 5 jam, ya jangan dijadikan cemas itu. Jadi kita jangan suka menyalahkan diri kita itu, tapi anggap saja apa yang kita lalui ini adalah ya sesuatu yang terbaik, memang kemampuan kita seperti itu. Begitu saja, sehingga nanti pikiran jauh menjadi lebih tenang itu teman-teman ya. Kalau pikiran tenang, nah akhirnya kan tidak memicu ya, tidak memicu asam lambung untuk naik, tidak memicu sensasi itu. Nah akhirnya kita menjadi merasa nyaman. Nah merasa nyaman dalam waktu yang cukup ya, nah ini yang akhirnya kita merasa sembuh ya itu. Nah sembuh harus kita jaga ya, harus kita jaga supaya tidak kambuh atau tidak kumat. Nah itu urut-urutannya seperti itu teman-teman ya itu. Nah itu, jadi selain kita menjaga mungkin pola makan, kemudian pola hidup, juga pola pikir ya. Pola pikir ya sederhananya kita jangan apa-apa itu menganalisa dengan hal-hal yang negatif ya. Jadi pikiran kita usahakan berpikir yang positif ya, yang baik-baik ya, yang menyenangkan, itu seperti itu. Nanti ketemunya jadi beban pikiran kita ini menjadi plong, itu seperti itu ya. Nah itu bisanya juga harus kita rasakan sendiri ya. Jadi harus kita sadari sendiri, kemudian kita rasakan sendiri. Nah nanti akan ketemu, oh ternyata kita itu lebih nyaman ketika saya sering tersenyum dan tertawa, itu seperti itu ya. Jadi maksudnya apa ya? Ya rasanya yang lebih digali, diamati. Saya merasakan sehat itu pada saat suasana seperti apa? Oh ternyata pada saat saya banyak tertawa. Nah, makanya carilah situasi yang kira-kira kita mudah untuk tertawa. Nah biasanya kalau pada saat seperti itu saya rasanya nyaman banget ya, seperti tidak ada beban, seperti kita ya memang sudah sembuh, itu seperti itu. Maka amatilah ya, sadarilah suasana apa yang membuat kita nyaman, atau vibrasi diri kita itu ini membuat nyaman. Nah itu oke ya. Nah kemudian bisa juga ketika kita kumat itu kadang kan kita merasakan pusing-pusing ya, keliengan, kepala berat. Nah itu juga bisa juga ya, bahkan dulu saya agak sering seperti itu ya. Nah itu juga ada sebabnya ya. Jadi ya sebab pertama mungkin kenapa kepala berat, pusing-pusing, keliengan, itu kadang kita kurang minum ya, atau sampai dehidrasi ya, kurang cairan. Nah itu ya penuhi saja, misalkan kita minum yang cukup lah, katakanlah di dalam sehari ya 8 gelas. Nah itu berusaha mendekati itu ya, syukur lebih dari itu akan lebih bagus lagi. Karena ketika kita kurang minum itu pasti itu rasanya udah pusing-pusing, udah keliengan. Itu orang yang tidak punya istilahnya penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis pun akan begitu ya. Nah apalagi kita, maka itu juga harus disadari saja, kemudian penuhi saja minum yang cukup supaya tidak dehidrasi. Itu misalkan seperti itu. Bisa juga pusing-pusing ya, atau kepala berat, kadang kita kurang nutrisi ya. Contohnya kita belum sarapan, kita belum makan. Nah akhirnya energi ini sampai kurang. Nah akhirnya kita menjadi pusing ya. Itu juga bisa juga. Nah maka biasakan ya, kontrol diri tentang makan, minum cukup. Nah itu juga harus diingat seperti itu. Tetapi selain itu juga
Bisa juga dari pikiran. Jadi yang namanya pikiran ini bisa memicu segala hal itu. Jadi kita pusing-pusing karena memang beban pikiran terlalu berat, itu juga bisa. Nah, itu caranya bagaimana? Ya harus kita kurangi beban-beban pikiran kita ya. Tuh. Nah, jadi solusinya ketika masih keliengan, masih pusing-pusing, biasanya juga tubuh merasa lemas ya pokoknya itu usahakan jangan telat makan, telat minum ya. Kemudian untuk menenangkan pikiran ya kita bisa lakukan relaksasi lah ya. Relaksasi itu hal-hal yang membuat kita itu menjadi lebih senang lah, menjadi lebih senang, menjadi lebih ceria. Nah, itulah ya, itu lakukan saja sesuai dengan katakanlah ya hobi atau kesenangan teman-teman, itu biasanya cukup membantu menjadi lebih rileks ya. Jadi kalau menjadi rileks, pikiran tidak tegang, nah akhirnya juga emosi akan stabil ya, rasa-rasa itu juga menjadi lebih nyaman, itu seperti itu. Nah, yang terakhir itu ketika kita kumat, yaitu biasanya secara psikologisnya, secara kejiwaannya ya, ini kita sering merasa cemas berlebihan ya, atau anxiety disorder, kemudian kita merasa ketakutan ya. Nah, ini juga hal yang biasa sebenarnya teman-teman. Nah, maka dari itu ya harus kita sadari saja kenapa kita bisa cemas, bisa takut, karena kita punya trauma ya. Jadi trauma masa-masa lalu yang cukup mengguncangkan jiwa kita ya, cukup menakutkan. Nah, bahkan itu kadang yaitu kita mendengar berita saja menjadi takut. Nah, itu karena punya trauma ya, dan sudah tersimpan di memori bawah sadar kita bahwa hal-hal itu yang menakutkan itu mengena terhadap diri kita, itu sebenarnya seperti itu. Makanya untuk mengurangi trauma-trauma itu ya kita harus memang usahakan ya itu mencari contohnya berita-berita atau apa yang baik-baik, yang menyenangkan, jangan yang menakutkan. Kalau yang menakutkan ditambah nanti menjadi traumanya bisa makin ya semakin menjadi itu. Nah, maka untuk melupakan trauma memang harus diisi dengan hal-hal yang lebih positif, hal-hal yang lebih menyenangkan, sehingga nanti trauma itu akan terkubur dalam-dalam di bawahnya dan akhirnya tidak akan muncul kembali. Begitu teman-teman ya. Nah, solusinya bagaimana ya ketika kita masih merasa cemas, merasa takut? Solusinya ya lakukan saja mungkin sering meditasi ya, sering lebih mendekatkan diri, itu seperti itulah ya. Bagaimana caranya meditasi, mendekatkan diri itu juga sudah saya share dalam video-video yang lalu ya. Itu tolong ditonton saja ya, mungkin untuk memperjelas ya, karena memang setiap konten ini saling berhubungan ya itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensian psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.